Kurang maksudnya, pas ya? Silakan duduk dulu. Masih. Nah, di sini kami mau izin Bu untuk mewawancara Ibu ya, tentang observasi mengenai anak Ibu nanti Bu. Tapi kami izin untuk video. Izin pula. Ya, videonya untuk kayak bukti untuk dosen pengaku kami aja Bu ya. Terus nanti kami ada audio juga merekam hasil wawancara untuk observasi dari anak Ibu nanti. Ya. Kami minta izin juga Pak ya. Atas izin Bapak akan melaksanakan observasi. Kita langsung mulai ke wawancara. Ya. Kebetulan ini sebetulnya nggak ikut ke sini, buat itu aja orang tuanya aja. Anaknya nggak dibawa. Siapa Pak? Bapak. Kalau misalnya ini nggak ada istrinya nggak apa-apa. Ya. Nanti Ya. kalau ada lagi orang tua kita izin wawancara lagi yang ada bawa Ya. anaknya Pak ya. Iya. Assalamualaikum. Perkenalkan Ibu, saya Agrita Veronica dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Ya. Bersama teman-teman saya. Nah, di sini saya dan teman-teman saya mengambil data identifikasi dan asesmen anak berkebutuhan khusus di sekolah ini. Nah, mohon izin Ibu, saya mewawancarai Ibu. Apa saya dipersilahkan? Ya. Ibu, di sini saya akan menanyakan mengenai informasi perkembangan anak Ibu ya. Ya. Nah, untuk nama anak Ibu boleh saya tahu? Eti Lasari. Eti Lasari. Ya. Untuk tempat dan tanggal lahirnya? Tumbang Renang. Tanggal berapa itu? Tanggal berapa? Di sini aja. Oh ya, nanti kita lihat. Terus untuk usianya sekarang berapa Bu? 12 saya 32 Agustus 2009. 20 Agustus. Sekitar 13 tahun. Sekitar 13 tahun. Iya. Hampir 13 tahun, jadi 12 tahun ya Bu ya. Iya. Jenis kelaminnya perempuan. Iya. Untuk agamanya Kristen. Kalau boleh tahu status anaknya ini apa Bu? Status anaknya dia penyandang apa? Oh iya, itu mah kereta ringan. Sedang, kereta sedang. Berarti itu satu Pak ya? Iya. Dia anak kandung. Kalau boleh tahu dia anak keberapa Ibu? Anak yang keempat sebenarnya, tapi 3 aja yang hidup. Oh ya, berarti dia Anggap 3 aja lah. anak ketiga ya. Masalahnya Dari satunya enggak ada. Dari berapa bersaudara? Dari 3 bersaudara. Iya, 3 bersaudara. Jadi bungsu Ibu ya? Iya. Nama sekolah anak SDLB 1 Palangkaraya. Jadi anaknya sekarang kelas 6 Bu ya? Iya. Alamat untuk alamat anak di mana? Tetap di tempat lahir itu Tumbang Renang. Tetap di Tumbang Renang Bu ya. Iya. Oh, di sini dia cuma sekolah lah. Iya. Enggak berdomisili. Saya bertanya mengenai riwayat kelahiran Ibu ya, perkembangan masa kehamilan waktu mengandung Evi ini Bu. Gimana Bu? Apa kayak normal aja Bu? Apa Ibu sudah tahu sejak dalam kandungan? Enggak. Belum tahu Bu Belum ya? tahu. Normal, periksa normal dalam kandungan, enggak tahu yang Kita belum begitu. tahu. Iya. Ya. Kalau dia penyandang ini ya C1 Iya. Waktu penyakit pada masa kehamilan nggak ada Bu? Enggak ada.
usia kandungan Bu normal atau normal aja. 9 bulan Iya. ya? Hmm. Riwayat proses kelahiran dia normal atau Normal, bidan kampung aja. tempat kelahiran tetap di Tumbang Tungan Iya. ya? Penolong proses kelahiran bidan kampung ya, Bu? Iya. Waktu bayi lahir Bu ada gangguan nggak Bu? Enggak. Nggak ada. Ya, biasa aja lahirnya biasa aja. Berat bayi dulu Bu kira-kira waktu lahir berapa? Iya, tiga koma berapa, pokoknya enggak ingat toh. Iya kisaran 3 Iya, kilogram. Anggap 3 kilo lah. Panjang bayi itu normal aja Bu, Normal. kayak 40 sampai 50. Iya. Waktu kelahiran tuh Bu ada tanda-tanda kelainan nggak Bu pada bayi waktu dia baru lahir proses lahir? Biasa aja. Oh biasa. Iya, normal. Tapi ini umur berapa yuk? Kok lambat duduknya toh? Oh iya. Oke, masa pertumbuhan. Oh Iya. Hmm. Nggak ingat umur berapa tuh. Pokoknya berapa ya? Dalam masa pertumbuhan itu dia lambat Bu ya, Iya. duduk segala. Duduk nggak bisa. Waktu itu waktu masih kecil kan sering pernah panas atau yang itu. Ada Saya- panas tapi nggak cuma sedikit panasnya itu. Gitu ya. Sering pang panas itu tapi sedikit, kada panas tuh. Sehingga diberi obat biasa, Oh iya. normal orangnya. Oh diobat Ya, biasa aja diberi lah obat Mbak. biasa. Jadi tidak ke dokter Bu ya? Enggak, biasa kan paracetamol biasa di Iya. apotek tuh sirupnya yang khusus gitu. Selanjutnya saya menanyakan mengenai perkembangan masa balita Bu ya. Nah, ASI kira-kira sampai umur berapa Bu Evi dulu? Hasilnya sampai tua bang nggak mau makan susu, nggak mau, pokoknya ganti susu tuh ya teh aja. Iya. Jadi Nggak mau ASI. susu tuh nggak mau. Jadi ASInya tuh sampai usia Ya sampai usia siapa ya? Setahun lebih. setahun lebih Bu. Pokoknya ASI aja nya tuh. Hampir 2 tahun berarti. Bu? Hampir 2 tahun. Oh, jadi dia nggak ada konsumsi susu Nggak mau, dipaksa nggak mau. Dia minum susu kaleng ada nggak Bu? Ya lebih anda mau tadi. Waktu perkembangan masa balita dulu Bu, Evi ini dia mendapatkan imunisasi lengkap atau enggak? Lengkap. Lengkap ya. Pemeriksaan berarti kalau Evi sakit kayak gitu ada kelainan, ibu langsung periksa dia ke dokter atau ke puskesmas. Perasaan nggak ada kelainan, cuma awak panas sedikit aja itu. Nggak ada nang tuh nang mengkhawatirkan tuh. Nggak ada gejala-gejala. Gejala-gejala yang lain tuh nggak ada. Untuk kualitas makanannya Bu, dia kayak mendapatkan kayak vitamin, karbohidrat kayak gitu, susu atau Jarang. jarang ya Bu? Masalahnya nyusu aja, ASI aja. ASI aja ya. Kuantitas makanannya tuh kayak normal kok Bu, kalau kita kasih makan tuh jarang juga ya Bu? Normal aja, ini makan lagi sudah bisa makan toh. Waktu Biasa. masa perkembangan balita. Lagi berita, ya pak nggak mau apa-apa tadi. Oh jadi tuh Jadi ASI aja, sampainya bisa makan ASI, baru makan ASI. Berarti mengalami kesulitan makanan nggak Bu? Enggak. Apabila mau makan, makan. Apabila enggak mau. Tergantung inilah selera Iya. Evi dulu Bu ya. Iya. Nah Bu, saya bertanya mengenai perkembangan fisik Bu ya. Nah kira-kira Evi dulu Bu dapat berdiri pada usia berapa? Pada umur berapa Bu? Sekitar 1,5 tahun baru berdiri. Berdiri ya. Iya.
Kalau jalannya Bu, kira-kira berapa, pada usia berapa Bu? Ya anggap berapa ya 2-3 bulan lah berdiri di ulah pagar gitu lah. Jadi inya bisa belajar mulai di situ, inya mulai belajar berjalan. Oh, 2-3 bulan setelah itu bulan. Ini 1,8. Bisa bicara dengan kalimat lengkap itu kira-kira usia berapa Bu? Tahu ndak ingat lagi. Tapi bisa dia bicara dengan kalimat lengkap Bu ya? Kalau bicaranya bisa. Oh, ya. jarang. Ya, tapi apabila bisa jawab dijawab, bila ndak diam orangnya. Kesulitan gerak yang dialami Bu waktu dulu Bu apa Bu? Oh, yang susah duduk ini. Iya susah duduk, lambat kayak itu nah. Oh, lambat pada anak yang normal ya no. Kan mau anak normal kan 8 bulan sudah bisa duduk. Sudah tulang belakangnya Iya. udah terasa lah, sudah enak. Status gizi balita Bu, dia dulu baik atau termasuk kurang baik Bu? Baik. Oh, baik Bu ya. Untuk gizinya. Ndak pernah turun, ndak pernah karena garis merah itu. Oh, Iya. ya setiap posyandu Bu. Nah, makanya sampai sekarang orangnya bisa gede pada aku nih. Itu orangnya. Terus? Sayangnya nggak bisa ngomong itu aja. Oh, dia susah ini lah. Susah bicara. ngomongnya. Tapi untuk sekarang pertumbuhannya bisa ngomong dia. Tak baik sedikit pada dulu Iya. gitu. Oh, ada perkembangannya. Ada Iya. perkembangan. Bagus lah kali. Ya, Untuk riwayat kesehatannya Bu, dia baik atau termasuk kurang baik? baik aja. Baik. Nggak pernah nang ke dokter, gitu Iya. nggak pernah sakitnya. Dulu lagi kecil nang belum bisa berdiri itu dibawa kontrol. Kok malah dokternya nyuruh cari obat kampung Bu, dianya. Oh. Nah, lalu bingung kan. Lalu malas saya lagi nang periksa ke dokter, masalahnya dokter menyarankan. Oh, sudah. Biasa kayak kita. Iya, hampir seperti mamanya nih orangnya. Oh, normal. Normal aja, cuma ngomongnya. Lu belajar di rumah tuh gimana namanya? Iya. Kalau kita lihat tuh kayak normal aja sih. Iya, Sehat. cuma memang ngomongnya sehat aja. Secara fisik ya Bu. Fisiknya normal. Gangguan pada saat lahir tuh nggak ada Bu ya? Nggak ada. Makanya nggak nyangka sampai gitu. Iya. Nah, mengenai perkembangan sosial Bu ya, hubungan dengan saudara kandungnya seperti apa Bu? Kalau di rumah kayak biasa normal atau Biasa aja. Kalau sama temannya Bu? Sama teman, apabila nggak suka nggak mau. Oh, ada orang tertentu Bu Iya, ya? ada orang tertentu. Ini milih teman, mau bisa temannya bisa juga. Mau temannya mau nakal, ya nggak mau. Iya. Terus selanjutnya, kalau dengan orang tua, Evi ini gimana Bu? Kayak Agaknya cerewet. oh cerewet. Nih, minta disayangi paling. Oh iya. Agak beda sama saudara yang lain. Iya. Untuk ini Bu, hobinya itu apa Bu? Hobinya pemain aja, Oh, main-main aja. Oh, kegemarannya biasa kalau masih Pokoknya apa aja nang dimaininnya. Ah. Mandi bawa piring sambil cuci. Tunggu puas baru ambil mandinya Selesai. ya. Kalau minat khusus dari Evi ini apa Bu? Dia minatnya apa? Belum tahu belum. nih masalahnya mamanya nih jarang di rumah. Oh, belum terlihat lah. Iya, yang di rumah itu kakaknya. Mungkin dia tuh suka memasak atau Nggak tahu juga. tahu. Masalahnya ibunya jarang di rumah. Iya. Namanya ibunya cari nafkah kok. Oh, Ya di pasar. Ya. Ya. Ini motornya jam tuh mogok. Bingung. aduh lah. Iya. Semoga dilancarkan rezekinya Bu ya. Untuk perkembangan pendidikan Bu ya, masuk TK umur berapa itu dulu?
Dulu masuk TK di kampung itu kan lain sekolah nang ini Iya. lah. TK umum dulu. Iya, TK umum. Ternyata bapaknya yang nunggu, ibunya disuruh di belakang oleh ibunya. Nah, oleh gurunya. Duduk di belakang aja. Sudah orang yang kadang mengerti loh, diantar di belakang begini. Tahu umur berapa ya? Sama umur 4 tahun le. 4 tahun. 45 lah hanya masuk TK tuh. Oh, TK juga dia dulu. Iya, ya. TK juga dulu. Untuk lama pendidikan dia di Sana. TK dulu Bu, berapa lama Bu? Dia sekolah di TK? Saya jangan dokumentasi dia ya, Bu. Tahun aja. 1 tahun Bu ya. Iya. Kesulitan selama belajar di TK apa Bu? Anaknya si Epi ini. Masalahnya tadinya kan kadang ngerti loh. Oh, Kadang lamban Bu. ngerti lalu disuruh duduk di belakang. Oh. Nggak diperhatiin. Oh, karena sekolah umum Bu ya. Jadi Iya. si Epi ini Jadinya lamban dia Bu iya. ya. Jadi kurang mendapat perhatian dari tenaga Pertama kan pengajar. kurang dapat perhatian dari gurunya kan. Gurunya melihat enggak tapi bisa kayak orang normal biasa lah, disuruh di belakang aja. Oh, jadi di kayak perhatian dari ibunya nih, gurunya nih kayak merasa anaknya ini beda gitu Iya, lah, lamban. beda. Bukan dikasih perhatian, malah Dia anak di belakang gitu. duduknya di belakang. Ya ngarannya gurunya mengajar yang normal lah. Iya, soalnya gurunya bukan guru ini Bu ya. Iya, masalahnya lain murid yang Iya. sesuai dengan kehendaknya. Kalau boleh tahu Bu, waktu masuk SD umur berapa Epi? Berkiraan Biasa berapa ya? 7 lah. tahunnya. Nah, masuk sini. Oh, di sini Langsung langsung. ku antar ke sini dulu tuh. Oh iya. Merasa enang di situ kada diperhatikan kan. Oh, Ibu tahu kalau Epi itu punya kelainan tuh waktu dia TK Bu ya? Iya, Oh iya. nggak mengerti apa-apa gitu. Oh, langsung Ibu antar langsung. Jadi cari informasi dengan teman. Coba aja ke sana aja. Ternyata Iya. mendapatkan tempat yang tepat Bu ya. Terus kesulitan selama di SD itu Bu apa kira-kira? Epi atau Bapak? Iya, si Epi ini Pak, kesulitannya apa Pak? Ini namanya ini kan Epi ini kategorinya tunagrahitasikan. Kalau tunagrahitasikan ini ya kita perlu pendampingan secara khusus. Memang apa yang betul yang sedang kita tadi ketika dia belajar di sekolah reguler atau sekolah umum kan Dia anak di belakang. apa itu dengan teman sebagainya saja mungkin sudah nggak cocok. Bapak ibu gurunya mungkin banyak bukan publikasi, banyak siswanya juga. Iya. Dia mungkin juga belum tahu untuk secara individualnya, dia mungkin kesulitan juga. Di samping itu dia biasa pembelajaran secara praktikal. Kalau kita kan kalau di sekolah khusus ini kan diutamakan secara individu. Jadi Ini masih banyak lagi. Masalahnya ikannya banyak di Iya. pasar. Mau ke pasar Jangan ibunya. nyatain nggak apa-apa. Tinggi. Sebentar Bu lah, kita Iya, iya. sampai sebentar lagi. Saya lanjut Bu lah. Ya. Pernah tidak naik kelas nggak Epi Bu? Selama di SD? sini naik kelas terus. naik terus. Pelayanan khusus yang pernah diterima anak Bu? Maksudnya Kayak terapi gitu, enggak Bu ya? nggak ada. Prestasi belajar yang dicapai itu tuh? Banyak. Nggak tahu lah. Biasa saja. Biasa. Saya mana ada dek. Mata pelajaran Iya, yang Pak. Oh, iya. biasa dulu oleh Epi itu apa Bu? Atau Bapak? Ya, dia kesulitan dalam menerima materi pembelajaran. Makanya itu kadang kita perlu ulang-ulang. Makanya anak yang kategori C1 itu kan kita kasih pertanyaan sekarang atau kita sampaikan, nanti beberapa menit kemudian kita tanya, bahkan ada yang lupa. Kalau si Epi ini masih ada ingat, tapi nanti kalau sudah dia mulai main lagi ya sudah lupa lagi. Itu sudah Iya. ciri khas khusus mereka. Iya, kita tidak bisa paksa juga Pak. Iya. ya. Masalahnya yang
kita cari ya Iya. paling nggak emosi sosialnya dia bisa komunikasi dengan teman itu sudah bagus. Nanti kalau untuk program khususnya dia minimal lah bisa mencuci bajunya sendiri, Iya. melipat bajunya sendiri, menyetrika, itu bisa mengurangi ketergantungan pada Ini Pak. keluarganya. Ya. Untuk mata pelajaran yang dia senangi Pak, Atau minta nomor HP Semua sih senang dia. aja ya, itu tergantung kita menyampaikan pikiran. menyampaikannya. Pada enak ya kita makanannya tuh. Oh, masa kita cari yang lain lagi lah. Gimana tuh? Biar cepat kita langsung masuk Iya, ke iya, iya. untuk nama ayah saya boleh tahu? Ayahnya Iya, Moni. Moni. Iya. Usia ayah umurnya kira-kira berapa Bu? Ini berapa ya? Sekitar 40-an lah. 40. Iya. Agamanya Kristen juga Bu ya. Iya. Status ayah Bu? Ayah kandung? Pendidikan ayah Bu saya ini. SD. SD tertingginya ya. Ya, Terus pekerjaan pokok ayah Bu? nelayan dulu tuh. Nelayan. Sekarang udah nggak ada orangnya. Oh, Oh, sudah Bu ya, alhamdulillah. Mohon maaf Bu ya, Ya, saya ada nanya bapak. alamat kamu. Untuk nama ibu Bu, saya izin nanya Bu. Tini. Bu ya. Ya, Usia ibu? usia 52. 52 Bu ya. Agama Kristen. Kenapa jadi bapaknya rendah tadi? Paling. Oh, Karena biar aja lah. nggak apa-apa ya Bu. Iya. Pendidikan tertinggi ibu? SLA. SMA dulu loh. Iya. SMA loh. Status ibu kandung Bu ya. Iya. Pekerjaan? Ya, pedagang. Pedagang. Swasta pedagangan. Anggap kuli aja pedagang tuh. Enggak. Jangan. Ya. Iya. Ini bingung orang nih iwaknya banyak, ini orangnya belum datang. Orangnya nggak ada. Alamat tempat tinggal di Kasihan ibu ya. Bandungan. Saya kan udah. Ada pengasuh Saya mana nggak ada? itu Bu? Nggak ada Bu ya. Kakaknya aja di rumah tuh. Kakak iya. ya. Iya. Untuk anaknya ini Bu, tinggal satu rumah dengan orang tua Bu ya? Iya, iya. Minta atau Anak minta ini alamat satu sih rumah dia. dengan kedua orang tua. Orang tuanya satu udah Ya. Bilang tinggal kita. Bu ya. Hmm. Anak diasuh oleh orang tua, iya. Hmm. Terus anak ini diasuh wali, iya juga Bu ya, sama Iya, kakaknya sama juga. bapaknya. Iya. Bu, karena ibu buru-buru loh Bu, boleh nggak Bu kita lanjut wawancaranya di rumah atau sama kakaknya juga boleh kalau ibu lah misalnya nggak bisa ya kalau mau buru-buru sekarang. Iya. Jika Kakaknya jauh kok. Rumah masuk Rumah jauh. Oh, di sana lagi Enggak, aja. ini aja ini. Ini apabila yang pokok-pokok kan aja, yang nanti kita penting bantu. aja. Iya. Kita bantu Pak Gurunya sini datanya kan ada. Iya. Kalau perlu respon ibunya terus tanda tangan nggak? iya tanda tangan. Tanda tangan ya. Tangan aja. Ya. Iya. Kan bisa kita bantu sama penanganannya. Masalahnya ikut Jual di pasar. mana mogok lagi motornya. Makanya motor lagi. Iya. Iya. Tanggal berapa? Tanggal Tanggal 31. Kalau yang lain kan bisa kita bantu. Iya. Sambil anu, Izin ibu minta tanda tangan ibu ya Bu. ini kan ada bisa tanda tangan lah. Nggak apa-apa. Asal bisa Iya. aja. Ini juga ibu ini nanti maaf Langsung kasih ke ibu makanan di motor. Kita tinggal kita rawat di sini. Iya, iya, iya. Karena ini kelas 6. Terus bentar lagi paling kan tinggal 3 masuk lagi. Iya, iya. Tanggal 3 masuk lah. Ya, tanggal 3 mulai Dilihat dari sekolah. penampilannya. Kan nanti sebentar lagi kan ujian juga kita bulan 4 tuh jadi untuk input data daripada dibawa pulang juga nanti dikembalikan lagi. Sa, Nanti Nah, dikembalikan. saya depan aku dulu aja mau ya ambil itu tanda makanan. tangan di sini. kan Gitu. Iya, iya. bilang sama Aprita ambil makanan. Jadi nggak usah dibawa pulang lagi ngerepotin. Ya, ya. Nomor kosong.
kasih Bu ya. Iya, iya, iya. Fasilitasinya Masih saya ada? kita Masih ada. tangan sama Ibu ya. Terima kasih Bu ya. Aduh mohon maaf Bu Aduh, ya. ada apa sayang? Ini mudahan rezekinya habis ikan sore Iya. ini. Amin. Semoga rezeki lah Bu Sampai sore, Bu, dilancarkan Bu. Iya, sampai malam kadang-kadang. Iya. Ada yang jam 9 masih di pasar. Pasar Jualan ikan. besar Bu. Iya, besar-besar di itu. Belakang BRI Bu ya. Enggak, ya, belakang BRI di Muka Rosmen Payang. Oh ya. Ya. Semoga laku semua Bu lah, Amin. rezekinya lancar. Ya lah, makasih Ya. lah. Makasih Terima banyak kasih, Ibu. Bu. Masih banyak Bu. Untuk jarak penglihatan Eki Pak Jarak penglihatan normal aja. normal Pak. Iya. Kesulitan mengambil benda nggak Eki Pak? Enggak. Menulis garis lurus Ya dia memang kesulitan kalau dari itu. Menulis. kondisi ketika berjalan Pak Biasa aja. biasa aja Pak ya. Bagian bola mata yang dimiliki Eki itu berwarna hitam keruh, bersisik atau kering Pak? Biasa aja Pak ya. Enggak ada. Motorik tangannya dia yang tangannya yang motorik kayak ada tremor sedikit ya. Kondisi mata berkedip terus atau tidak Pak? Normal Pak ya? Normal. Pandangan hebat pada kedua bola mata, peradangan gitu. Enggak ada Pak ya? Enggak ada. Kerusakan pada bola mata tidak ada. Si Eki ini bisa membedakan cahaya nggak Pak? Bisa dia. Bisa. Oh. Terus kita tanya mengenai kondisi fisik seperti kepala, mata dan sebagainya normal Pak ya, tapi kata Dia dokter alat gerak di gerakan motoriknya dia mengalami itu tangan, gerak motorik tangan dia yang kelainan. Kepalanya juga normal ya, nggak mau juga selesai itu enggak. reaksi terhadap getaran dia Bagus ya dia. bagus. Reaksi terhadap bunyi-bunyian perkembangan bahasa Eki Bahasa perkembangannya bagus ya sekarang ya. Waktu kemarin setelah tangkap bencana tuh dia bagus kok reaksinya, ada sini cepat ngasih informasi. perkembangan berkomunikasinya Kak tadi untuk kategori tunagrahita sedang dia Pak ya C1 Iya, betul. IQ-nya kisaran 50 sampai 70, Iya. perilaku adaptifnya biasa. Terus untuk polio atau cerebral palsy ada nggak? Nggak ada sih. Bagian anggota tubuh gerak yang tidak lengkap, tidak sempurna Nggak atau ada. nggak ada? Tingkat kecacatannya Itu dia tingkat kecacatannya ya
ada itu, tapi kesulitannya ya motorik tangan. motorik geraknya dia, motorik tangannya terutama dia yang kelihatan menonjol itu motorik tangannya. Kalau IQ-nya kemampuannya dia P1. Tapi untuk pertumbuhan fisiknya bagus. Gerak motoriknya. Mudah terangsang emosinya atau dia tuh mudah marah nggak CFP ini Pak? Enggak. Oh tidak Pak. Ya. Stabil. Kalau CFP ini anaknya kayak menentang otoritas atau segala peraturan nggak Pak? Enggak ya. Oh tidak Pak ya. Mengikut nanti sampai ini. Kalau sering melakukan tindakan agresif, merusak atau mengganggu? Enggak juga. Bertindak. Jadi mamanya tadi kan ceritanya terdorong kalau di rumah kan pendiam, kalau nggak cocok ya sudah ya mau jadi jangan gitu. Itu kurang begitu. Kalau kebiasaan dia baik di sekolah Pak atau selama Bapak mengajar sering bertindak melanggar norma sosial atau hukum kayak gitu Pak? Selama PTM ini kan kita selama ini baru PTM beberapa bulan ini khusus tentang kita kan tiap hari masuk nggak kayak kelas reguler malah itu biasa aja dia. Oh jadi tidak Pak lah tidak kayak gitu. Kalau CFP ini membaca pada usia lebih muda nggak Pak? Bisa membaca? Membacanya nggak bisa. Sampai sekarang belum bisa baca itu ya Pak? Ya, belum bisa. Kalau baca ya kita suruh nirukan, kita bacakan dia nirukan. Yang memiliki penggunaan. CFP ini Pak anak yang kayak ingin memiliki rasa ingin tahu yang kuat nggak Pak? Enggak ya. Oh tidak. Iya. Jadi dia orangnya pendiam. Kira-kira mempunyai inisiatif dan dapat bekerja sendiri nggak ini Pak? Enggak. Belum. Nanti kan sosial pertumbuhan nggak tahu lah. SMP untuk sementara ini belum ya. Belumnya. Baru dia itu nyapu kan masih lompat-lompat. Selera dia. Iya Kan sih. aja belajar nyapu, nanti Nyaman malah dia. kursi meja tuh ya lompat-lompat dia. Kalau respon dari Epi dia tuh biasanya memberi jawaban yang gimana Pak, baik Pak atau Jawabannya dia bukan anggota geraknya dia kalau mau kelihatannya menunduk lah suka gitu. Ngomongnya juga kadang-kadang ya kadang-kadang cuma diam. Anggota geraknya aja kita bisa baca, oh dia mau kalau suruh nyapu gitu dia mau nyapu tapi ya itu lompat-lompat nggak bisa sampahnya nggak kena. kalau Epi ini Pak orangnya terbuka terhadap rangsangan-rangsangan dari lingkungan ya Pak? Maksudnya di lingkungan belajar sini Iya. ya dia mau Mengikuti Pak ya. ya. Dapat berkonsentrasi dalam jangka waktu yang panjang terutama dalam tugas atau bidang yang diminati nggak Epi Pak? Nggak bisa berkonsentrasi. Memiliki pengamatan yang tajam? Ya pengalamannya bagus aja. Ya, kalau Epi ini termasuk orang yang tidak cepat puas dengan prestasinya nggak Pak? Kayak pengen belajar terus kayak gitu? Enggak Pak ya? Ya. Di sini kami mau identifikasi mengenai anak lamban belajar Pak lah. Daya tangkap terhadap pelajaran lambat dan Pak itu ya Pak? Kalau dalam kesehariannya Pak, kalau ada tugas lambat nggak kira-kira Epi menyelesaikan tugas-tugas akademis Pak? Lambat juga.
Tapi kalau dikasih tugas di rumah dia cepat karena orang tuanya respon sekali dengan kita. Tugas itu kirim bisa, ya ini bisa sekali ngirim bisa 14 15 dia kirim gitu ya. Orang tuanya ya, kalau tugas rumah cepat, kalau di sekolah ya kita tunggu aja lambat sekali. Di sekolah. Rata-rata prestasi belajar selalu rendah ya, enggak itu ini Pak? Iya. Pernah tidak naik kelas, selalu naik kelas Pak ya tadi. Kalau kita kalau di sekolah terus ini kan nggak ada istilah nggak naik kelas. Iya. Tetap naik. Tapi tetap dibimbing Pak ya. Perkembangan komunikasinya tadi. Kak, coba observasi Pak, kira-kira EPD disleksia atau disgrafia gitu Pak lah, kita coba dari hasil pengamatan kita, dari hasil pengalaman Bapak mendidik EPI Pak lah. Dia mengalami disleksia juga mengalami kesulitan menulis, kesulitan berhitung, dia mengalami semua. Ya. Seperti perkembangan kemampuan baca lambat gitu Pak lah. Termasuk semua Kemampuan memahami isi bacaan rendah, iya udah ya. direkam deh ay. Kesulitan berhitung juga dia. Kalau membaca sering banyak kesalahan ya Pak ya. Iya. Terus kalau menyalin tulisan sering terlambat. Iya. Lambat ya. Sering salah nulis huruf B, P, D. Ya. Oh ya. Iya. Berbalik-balik ya. Berbalik-balik. Hasil tulisannya jelek, hampir tidak terbaca. Ya kayak sampai lihat tadi kan ada tuh hasil tulisan Iya. silangan ini bisa enggak bisa 2 3 double. Sulit membedakan tanda seperti tanda bagi, tambah, kurang, kali. Iya. Sulit mengoperasikan hitungan atau bilangan. Hitung ya. Sering salah membilang atau dengan mengurut. Iya. Selanjutnya, kalau EP ini kesulitan mengenal dan merespon dengan emosi dan isyarat sosial apa? Iya. Tidak bisa menunjukkan perbedaan ekspresi muka secara jelas, EP? Kalau ekspresi mukanya Bisa. jelas kadang bisa dia. Oh, Kan sebenarnya kan tadi ada perintah. Bahasa tubuhnya dia kalau suka ya kelihatan ceria, kalau murung nggak mau. EP ini kurang memiliki perasaan dan empati nggak Pak? Iya kurang dia. Kurang Pak. Contohnya waktu dia bawa makanan dengan teman sebelahnya tuh kalau nggak saya kasih tahu, nah temannya dikasih terus ditawarin nggak mau dia, dimakan sendiri aja. Empatinya kurang dia. Iya. Untuk ekspresi emosi yang kaku, Enggak sih. enggak ya Pak? Sering menunjukkan perilaku. Kalau EP ini anaknya sering menunjukkan perilaku yang kayak meledek-ledek temannya gitu Pak. Iya. Kalau EP ini sulit diajak berkomunikasi secara verbal nggak Pak anaknya? Kalau komunikasinya dia mau aja. Oh. Bagus saja tapi ya itu lambat jawabnya. Sering mengabaikan situasi di sekelilingnya nggak itu kayak orang acuh kayak gitu Pak? Kalau ada apa-apa dia nggak peduli gitu. Peduli aja sih. Oh ya. Cenderung menyendiri, selfie? Enggak juga.
Sudah sampai di situ aja Pak identifikasi kita Pak ya. Iya. Terima kasih Pak lah Iya. untuk melengkapi data-data dari Eki. Iya.